Proyek naturalisasi dan pencarian bakat pemain keturunan Indonesia di benua biru terus menunjukkan perkembangan signifikan. Namun, ada satu fakta menarik yang baru-baru ini diungkap oleh anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulinga. Dalam keterangannya, Arya mengaku terkejut dengan efektivitas kerja John Herdman dalam memetakan dan memikat talenta keturunan Indonesia yang merumput di Eropa. Bahkan secara belak-belakan, Arya menyebut jangkauan pengaruh yang dimiliki Herdman saat ini terasa lebih luas dan berdampak nyata jika dibandingkan dengan nama besar sekalipun, seperti legenda sepak bola Belanda Patrick Kluivert. Selama ini, publik sepak bola tanah air mungkin lebih mengenal Patrick Kluivert sebagai sosok yang memiliki pengaruh besar di Eropa karena reputasinya sebagai mantan pemain bintang dan pelatih. Namun, dalam konteks perburuan pemain keturunan untuk timnas Indonesia, John Herdman muncul sebagai kekuatan baru yang tak terduga. Arya Sinulinga menjelaskan bahwa pihaknya cukup kaget melihat bagaimana mekanisme kerja dan koneksi yang dibangun Herdman mampu menjangkau pemain-pemain yang sebelumnya bahkan tidak masuk dalam pantauan awal PSSI. Kami benar-benar melihat ada sesuatu yang berbeda. John Herdman punya pendekatan yang sangat teknis. Jika kita bicara jangkauan, jujur kami kaget karena jangkauannya jauh lebih luas dan mendalam ketimbang efek yang kita harapkan dari figur seperti Patrick Kluivert, ujar Arya saat memberikan keterangan kepada awak media. Kekaguman Arya Sinulinga bukan tanpa alasan. Herdman yang sukses membawa timnas Kanada ke Piala Dunia dianggap memiliki insting yang tajam dalam melihat potensi pemain underweighted yang memiliki darah Indonesia, namun bermain di klub-klub kasta tertinggi Eropa yang jarang tersorot kamera. Efek ini diyakini akan mempercepat proses regenerasi di skuad Garuda. Dengan jangkauan yang lebih luas, PSSI memiliki lebih banyak pilihan pemain berkualitas di berbagai posisi, mulai dari lini belakang hingga ujung tombak. Langkah PSSI yang melibatkan jaringan luas seperti yang ditunjukkan Herdman menandakan bahwa federasi tidak lagi hanya mengandalkan faktor emosional atau nasionalisme semata dalam memanggil pemain. Ada profesionalisme dan visi sepak bola modern yang ditawarkan. Pernyataan Arya Sinulinga ini sekaligus memberikan sinyal positif bagi pendukung timnas Indonesia bahwa perburuan pemain keturunan dilakukan dengan sangat serius, terukur, dan melibatkan jaringan profesional yang mampu menyaingi standar pemandu bakat tim-tim besar dunia. Dunia sepak bola Indonesia kembali dihebohkan dengan munculnya nama Kenneth Taylor, talenta elit Eropa yang kini merumput bersama klub raksasa Italia, Lazio. Di usianya yang baru menginjak 23 tahun, Taylor telah membuktikan dirinya sebagai salah satu gelandang paling menjanjikan di panggung Serie A. DNA Ajax dan transformasi di Italia. Sebelum berseragam Bianco Celesti, Kenneth Taylor adalah permata dari akademi legendaris Ajax Amsterdam, The Toekomst. Sebagai mantan pemain Ajax, ia membawa filosofi sepak bola menyerang dan penguasaan bola yang sangat matang. Kepindahannya ke Lazio bukan sekedar perpindahan klub, melainkan bukti bahwa kualitasnya telah diakui di level tertinggi. Di bawah tekanan ketat Liga Italia, Taylor berevolusi dari talenta muda Belanda menjadi gelandang yang lebih tangguh secara taktik dan fisik. Meski lahir dan besar di Belanda, Kenneth Taylor memiliki ikatan emosional yang kuat dengan Indonesia. Ia mewarisi darah Belanda Suriname, namun garis keturunan Indonesianya mengalir deras melalui darah Jawa dari pihak ibu dan neneknya. Identitas ini menjadikannya bagian dari diaspora Indonesia yang memiliki kualitas kelas dunia, membawa harapan bagi para pendukung sepak bola di tanah air. Kualitas di atas lapangan. Sebagai seorang gelandang, Taylor dikenal memiliki atribut yang sangat dibutuhkan untuk memperkuat lini tengah skuad Garuda. Visi permainan, mampu membaca tempo pertandingan dan melepaskan umpan-umpan kunci yang mematikan. Adaptabilitas, sukses bertransformasi dari didikan Akademi Ajax hingga menjadi andalan di lini tengah Lazio. Versatilitas, mampu berperan sebagai pengatur serangan atau playmaker maupun penjaga kedalaman lini tengah atau holding midfielder. Harapan baru bagi timnas Indonesia. Kehadiran Kenneth Taylor dalam radar pemain keturunan menjadi angin segar bagi masa depan timnas Indonesia. Dengan pengalaman bermain di level tertinggi kompetisi Eropa, ia dinilai sebagai kepingan puzzle yang sempurna untuk membawa skuad Garuda terbang lebih tinggi di kancah internasional.
Kehadirannya diprediksi akan memberikan dimensi baru dalam permainan tim asuhan John Herdman, terutama dalam mengalirkan bola dari lini belakang ke lini depan. Bukan sekedar pemain keturunan, Kenneth Taylor adalah simbol profesionalisme dan kualitas teknis yang bisa mengangkat standar sepak bola Indonesia ke level yang baru. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memberikan lampu hijau penuh terhadap rencana strategis pelatih baru Timnas Indonesia John Herdman. Erick menegaskan bahwa federasi siap bergerak cepat untuk memproses naturalisasi pemain keturunan yang direkomendasikan oleh pelatih asal Inggris tersebut demi memperkuat skuad Garuda. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyambut baik visi dan rencana besar yang dibawa oleh John Herdman untuk masa depan sepak bola Indonesia. Dalam keterangannya, Erick menyatakan kekagumannya terhadap ketelitian Herdman dalam memantau talenta-talenta potensial di luar negeri. Visi Coach John Herdman sejalan dengan target besar PSSI. Kami sepakat bahwa transformasi timnas harus dilakukan secara menyeluruh. Saya sampaikan kepada Coach John, Anda fokus di teknis, kami di PSSI akan pastikan dukungan administrasinya. Jika ada pemain keturunan yang sesuai kriteria, segera ajukan, akan kami proses secepat kilat. Semua demi merah putih, ucap Erick Thohir. Erick menegaskan bahwa PSSI tidak akan membuang waktu. Jika Herdman mengajukan nama-nama pemain keturunan yang dinilai memiliki kualitas di atas rata-rata dan sesuai dengan kebutuhan taktik timnas, proses administrasi naturalisasi akan segera dieksekusi dengan jalur cepat. PSSI memberikan kewenangan penuh kepada Coach John Herdman untuk menyusun komposisi tim terbaiknya. Saya katakan kepada beliau, jangan ragu untuk mencari talenta terbaik hingga ke mancanegara, lanjutnya. Langkah ini diambil sebagai bentuk dukungan total federasi terhadap target-target besar yang dibebankan kepada Herdman, termasuk meningkatkan ranking FIFA dan bersaing di kancah internasional. Erick menambahkan bahwa sinergi antara manajemen federasi dan tim kepelatihan adalah kunci utama dalam membangun timnas yang disegani. Membangun timnas yang kuat memerlukan kolaborasi yang lincah. Saya sangat senang melihat antusiasme John Herdman dalam memetakan potensi pemain kita, tegasnya. Kini, publik sepak bola tanah air tengah menantikan siapa saja nama-nama darah muda yang masuk dalam radar John Herdman untuk segera mengenakan seragam merah putih. Era baru sepak bola Indonesia di bawah komando pelatih berpengalaman, John Herdman, memasuki babak yang paling krusial pada tahun 2026. Dengan visi yang tajam dan pragmatis, pelatih asal Inggris tersebut telah menyusun sebuah cetak biru besar yang belum pernah terlihat sebelumnya dalam sejarah Timnas Indonesia. Herdman secara resmi membagi pasukannya ke dalam dua misi berbeda, jalur prestasi global di FIFA Series dan jalur regenerasi domestik di Piala AFF. FIFA Series 2026, proyek ambisius menembus elit dunia. Bagi John Herdman, ajang FIFA Series 2026 bukan sekedar pertandingan persahabatan biasa. Ini adalah etalase harga diri bangsa di mata dunia. Dalam rencana besarnya, Herdman menegaskan bahwa ia hanya akan membawa pemain dengan kualitas grade A untuk mengisi posisi di skuad ini. Ia tidak menutup mata terhadap kebutuhan tim akan jam terbang internasional yang tinggi. Oleh karena itu, Herdman telah menginstruksikan manajemen untuk terus memantau talenta keturunan di seluruh dunia. Jika ada posisi yang dirasa masih menjadi titik lemah, ia tidak ragu untuk mendorong penambahan pemain naturalisasi berkualitas. Baginya, asimilasi antara talenta lokal terbaik dan pemain naturalisasi yang berkompetisi di liga top Eropa adalah kunci untuk menciptakan kekuatan tempur yang setara dengan tim-tim mapan dunia. Kita berbicara tentang level dunia. Di FIFA Series, setiap detil kecil sangat menentukan. Jika kita membutuhkan tambahan kekuatan melalui naturalisasi untuk bisa bersaing dengan negara-negara besar, maka kita akan melakukannya. Saya ingin Indonesia datang ke lapangan dengan keyakinan penuh bahwa kita bisa menang melawan siapapun, tegas John Herdman dalam sesi wawancara eksklusif. Di sisi lain, kebijakan yang sangat kontras diambil Herdman untuk turnamen Piala AFF 2026.
Di saat publik menuntut gelar juara dengan kekuatan penuh, Hartman justru mengambil langkah berani dengan memutuskan akan menurunkan 100% pemain lokal dari Liga 1. Pemain lokal kita butuh panggung di mana mereka menjadi aktor utama di turnamen resmi tanpa bantuan pemain abroad. AFF adalah tempat yang tepat bagi mereka untuk menunjukkan bahwa kualitas Liga 1 terus berkembang, tambah pelatih asal Inggris tersebut. Langkah ini bukanlah bentuk meremehkan turnamen regional, melainkan sebuah strategi jangka panjang untuk menciptakan kedalaman skuad yang sehat. Hartman ingin menghapus ketergantungan timnas terhadap pemain yang merumput di luar negeri untuk ajang level Asia Tenggara. Ada 3 misi utama yang ingin dicapai Hartman melalui skuad lokal ini. Yang pertama, uji nyali dan mental, memberikan panggung utama kepada pemain Liga 1 untuk merasakan tekanan sebagai aktor utama di turnamen resmi tanpa bantuan pemain abroad. Yang kedua, produktivitas liga, memberikan motivasi tambahan bagi seluruh pemain di kompetisi domestik bahwa pintu timnas selalu terbuka lebar bagi mereka yang bekerja keras. Dan yang ketiga, filosofi keseragaman, memastikan bahwa gaya main yang ia terapkan bisa diserap dengan baik oleh pemain lapis kedua, sehingga ketika dibutuhkan di tim utama, mereka sudah siap secara taktik. Strategi dua wajah ini merupakan perjudian besar sekaligus bukti kecerdasan taktik John Hartman. Dengan memisahkan skuad, ia memberikan ruang bernafas bagi para pemain utama yang sering mengalami kelelahan akibat jadwal padat. Sembari di saat yang sama, ia membangun pabrik pemain baru dari kompetisi lokal. Masyarakat sepak bola tanah air kini menanti hasil dari keberanian ini. Di satu sisi, mereka ingin melihat Indonesia yang perkasa dengan deretan pemain naturalisasi kelas dunia di FIFA Series. Dan di sisi lain, mereka rindu melihat pahlawan-pahlawan lokal Liga 1 mengangkat trofi di level Asia Tenggara. John Hartman telah meletakkan bidak caturnya. Kini, tahun 2026 akan menjadi saksi apakah strategi berani ini akan melambungkan peringkat FIFA Indonesia sekaligus mengukuhkan dominasi lokal di tanah ASEAN. Era baru di bawah kendali John Hartman mulai menunjukkan arah yang ambisius bagi masa depan sepak bola Indonesia. Pelatih yang sukses membawa Kanada ke Piala Dunia tersebut kabarnya tidak ingin membuang waktu dalam memetakan kekuatan skuad Garuda. Salah satu poin krusial dalam agendanya adalah terus memperkuat kedalaman tim melalui program naturalisasi pemain keturunan yang memiliki karier yang cemerlang di liga-liga top dunia. Rencana ini memicu berbagai diskusi di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Namun di dalam internal tim, dukungan mengalir deras. Salah satunya datang dari sosok sentral di lini tengah, Tom Haye. Meningkatkan standar bukan sekedar menambah angka. Tom Haye, yang dikenal dengan visi bermainnya yang elegan, melihat rencana Hartman sebagai langkah logis untuk mengejar ketertinggalan Indonesia di level Asia dan dunia. Menurut pemain yang merumput di liga papan atas tersebut, kehadiran pemain berkualitas akan menciptakan efek domino yang positif bagi seluruh anggota tim. Sepak bola internasional adalah tentang detail dan standar tinggi. Jika pelatih merasa kita butuh tambahan tenaga di posisi tertentu dengan pemain yang berkompetisi di level tertinggi, itu adalah kabar baik bagi kami semua, ungkap Haye dalam sebuah kesempatan. Ia menegaskan bahwa penambahan pemain naturalisasi bukan berarti mengesampingkan talenta yang sudah ada, melainkan sebuah cara untuk memaksa setiap individu keluar dari zona nyaman dan memberikan yang terbaik demi lambang Garuda di dada. John Hartman dikenal sebagai pelatih yang sangat mengedepankan data dan sport science. Rencananya menambah pemain naturalisasi diyakini telah melalui proses pemantauan ketat yang disesuaikan dengan skema taktik yang ingin ia terapkan. Dukungan Haye menjadi sangat penting karena ia merupakan salah satu pemimpin di lapangan yang memahami bagaimana kualitas individu dapat mengubah jalannya sebuah pertandingan. Saya telah berbicara dengan John, dan dia memiliki rencana yang sangat jelas tentang bagaimana ia ingin tim ini bermain. Kita butuh kedalaman skuad yang mumpuni karena jadwal internasional sangat padat dan penuh tekanan, tambah Haye.
Lebih lanjut, Haye menyoroti bahwa proses integrasi pemain keturunan saat ini jauh lebih mudah karena adanya kesamaan visi. Baginya, siapapun yang memiliki darah Indonesia dan berkomitmen penuh untuk berjuang akan selalu diterima dengan tangan terbuka. Dukungan penuh dari pemain sekelas Tom Haye ini seolah memberikan lampu hijau bagi PSSI dan tim kepelatihan untuk terus bergerak cepat di bursa pemain keturunan.